Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najwa Kautsar Adelia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks narasi. Apakah kalian pernah mendengar apa itu teks narasi? Jadi, teks narasi adalah jenis teks yang berisi cerita atau kisah baik fiktif ataupun nyata yang dihadirkan dengan gaya bahasa yang menarik. Teks naratif ini biasanya digunakan untuk menghibur, menggugah emosi, serta membawa pembaca atau pendengar ke dalam alur cerita yang disajikan. Selanjutnya yaitu struktur teks narasi. Dalam menyusun teks narasi harus memperhatikan beberapa struktur agar teks menjadi padu dan lebih baik. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi ini adalah bagian awal cerita. Pada bagian ini biasanya penulis mengenalkan nama-nama tokoh, latar tempat, ataupun kejadian dan serta gambaran awal situasi ataupun kejadian. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi ini bagian yang berisi masalah atau munculnya konflik. Konflik ini dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat cerita menjadi lebih seru dan menegangkan. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian pemecahan masalah setelah adanya konflik tadi. Pada bagian ini bisa ditandai dengan adanya penurunan konflik sampai konflik tersebut selesai. Yang keempat yaitu resolusi. Resolusi ini adalah bagian penutup cerita. Pada bagian ini biasanya berisikan tentang pesan moral dari apa yang sudah diceritakan di atas. Sifatnya opsional atau tidak wajib dalam teks narasi. Teks narasi memiliki fungsi ataupun manfaat yang beragam. Di antaranya fungsi pertama yaitu pengembangan keterampilan berbahasa. Dalam hal ini, teks narasi bukan hanya dibikin untuk kita terhibur, tetapi juga melatih kemampuan berbahasa. Saat kita membaca teks narasi, kita belajar memahami struktur kalimat, kosakata baru, dan gaya penceritaan. Fungsi kedua yaitu peningkatan imajinasi dan kreativitas. Dalam hal ini, narasi seperti jendela menuju dunia imajinasi. Dengan membaca ataupun menulis cerita, kita diajak membayangkan hal-hal yang mungkin belum pernah kita alami secara langsung. Fungsi ketiga yaitu pemahaman budaya. Dalam cerita seringkali menjadi cerminan budaya masyarakat. Lewat teks narasi, pembaca tidak hanya mengenal tradisi, nilai, dan norma dari suatu daerah, tetapi juga menghadirkan hiburan, menyimpan pesan moral, dan menyampaikan budaya lokal. Yang keempat yaitu pengenalan berbagai sudut pandang. Setiap tokoh dalam cerita biasanya punya cara pandang dan pengalaman yang berbeda-beda. Lewat tokoh-tokoh inilah pembaca diajak untuk melihat kehidupan dari perspektif lain. Di sini saya ada contoh teks narasi yang memuat struktur-struktur yang telah saya jelaskan pada sebelumnya. Setelah kalian memahami dan membaca contoh teks narasi ini, tugas selanjutnya yaitu kalian dapat menulis teks narasi dengan tema pengalaman kalian selama belajar bahasa Indonesia. Tidak perlu panjang-panjang, cukup 200-300 kata saja. Selanjutnya, tugas dapat dikumpulkan kepada saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang semuanya.